Selamat malam, salam budaya. Kita bertemu lagi malam ini setelah kemarin juga ada bincang-bincang tentang Empu Sedayu ya. Oke, sobat-sobat budaya, para senior dan para kolektor, juga para pemula ya. Malam ini kita bincang-bincang santai tentang keris Brojoguno. Kita kedatangan Mas Sulistyo Djoko Suryono. Beliau adalah dosen dan peneliti keris ya, dari bahan besinya, kemudian dari menyoal tentang sejarahnya, dan juga detail-detail tentang tangguh keris Surakarta yang waktu itu ditulis untuk menempuh magister seni di ISI Surakarta, dan sampai sekarang masih aktif ya, Mas Joko. Saya sudah pensiun. Sudah pensiun. Oh, iya. Ya. Jadi tema malam ini sudah sering diperbincangkan oleh para sesepuh senior maupun kolektor keris ya. Namun kita komunitas cinta budaya mencoba untuk mengangkat kembali tema yang merupakan pengetahuan yang mungkin nanti ada wawasan-wawasan baru, dan tentunya juga untuk sobat budaya yang pemula dan para awam terhadap keris bisa menjadi wawasan dan pembelajaran. Saya Tony Yunus ya akan memandu bincang-bincang ini. Waktu dan ruang Zoom saya serahkan kepada Mas Djoko Suryono. Beliau akan memberikan pengantar tentang keris Brojoguno. Monggo silakan Mas Djoko. Matur nuwun kehadirannya. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya agak kaget diberi tema Brojoguno. Itu dulu waktu saya di Panitikadgo itu ada penelitian manuskrip di situ bahwa keris Surakarta itu manuskripnya susah. Kalau buat keris itu ada, buat rongko, buat ukiran sampai buat macam-macam ada. Caranya buat ini apanya ini itu ada. Tapi kalau sejarahnya itu enggak ada. Jadi sejarah keris yang meskipun itu yang nulis masa Surakarta itu Ranggawarsita, jadi Serat Centhini itu tangguh itu habis di Mataram karena Mas sebulan itu hanya omong-omong sama Kinom di alun-alun Mataram. Jadi meskipun itu yang nulis Ranggawarsita, tapi tidak ada tangguh Kartosuro dan tangguh Surakarta. Jadi Brojoguno itu adalah putra dari Brojokaryo yang di Kartosuro. Kemudian pada masa PB3, jadi keris Surakarta itu PB3, jadi sebelumnya itu adalah Kartosuro karena PB2 itu di Kartosuro. Dia mendapat mandat untuk membuat sebuah senjata yang bisa menembus body armor atau harness yang terbuat dari rantai tembaga itu. Kebanyakan memakai bungal bukan bungkal tapi bungalan. Jadi itu baja yang paling keras. Maka keris Brojoguno itu selalu tebal dan ujungnya banyak yang memakai bungalan meskipun ada yang tidak pakai bungalan. Brojoguno itu adalah termasuk keris pop. Nah, guru-guru saya dulu, oh kui keris pop le. Keris pop. Jadi ada dua keris pop yang di Surakarta. Itu satu adalah Brojoguno, dua adalah Arum Binangan. Itu juga keris pop. Ya kalau sekarang keris Arum Binangan yang punya Mas Ferry itu. Dulu datang ke sana saya pameran Jakarta tuh, Mas niki keris nopo niki kok kabeh wong mboten ngerti. Nah, saya tahu karena saya dulu di istilahnya dikasih tahu guru-guru saya
Ini adalah kris pop Arum Binangan. Dia punya materi itu pakai culo, tidak pakai kembang kacang. Itu banyak tuh yang punya Mangkunegaran. Orang-orang Mangkunegaran itu banyak mempunyai Arum Binangan itu kris pop. Jadi Brojoguno adalah termasuk kris pop. Brojoguno 1 dan 2 itu besinya lumer sekali. Jadi itu dari Guntur Geni. Nah, di mana kesalahannya? Dulu orang tua bilang itu adalah di Mangkubumen. Jadi dulu Mangkubumen itu rumah sakit itu ada kamar mati. Itu besarnya ada di sebelah selatan itu yang tempat candi itu sama utaranya kamar mati itu. Lah rumahnya di mana? Rumahnya di sebelah timur kamar mati. Itu rumahnya Prabu Jaya. Tapi kalau saya punya Brojoguno 1 dan 2 mikir karena tuahnya itu jelek. Jadi kalau menyimpan Brojoguno 1 dan 2 itu tahun keempat rezeki itu kayak di yuk itu istilahnya. Kemudian kelima itu akan menurun gratis hingga kadang-kadang orang itu jadi melarat. Nah itu maka diakali dengan diputer. Jadi kalau tahun pertama kemudian mau tahun kelima itu diputer pada saudara-saudaranya. Brojoguno itu adalah orang yang sangat perfect, itu membuat sebuah keris panjangnya 60 cm, 65. Mungkin kalau 65 itu hitungan saya gonjonya itu kira-kira 15 sampai 20 cm. Itu untuk keris penanda kapal Rodomolo. Kalau orang luar negeri itu kan lonceng, kapal itu dikasih lonceng, juga SS Arizona, banyak lah. Tapi kalau Rodomolo itu adalah membuat keris penanda. Kemudian ada tumbak Pamblah Baito, itu masih disimpan di Museum Raja Putoko. Itu sudah saya putrani itu, mirip. Jadi dengan besi yang sama, tapi pamornya saya pakai pamor nikel bukan meteor. Itu yang buat dulu adalah Empu Singowijoyo Sepuh. Saya juga membuat duplikatnya putranya Brojoguno itu miring dan ini hampir sama. Jadi ini tebal sekali. Ini adalah saya membuat dan di sininya itu flat. Brojoguno itu selalu paling enggak jalak dan tilamupe atau brojol. Itu karena tebalnya itu susah dipakai risian. Jadi ini semacam bungalan. Kita buat bungalan itu juga angel. Jadi kalau sekarang saya bupati O1 sudah selesai, tapi kan kalau O1 untuk Seloro itu kan nanti pegat. Kita pakai baja sedang saja, tapi ininya saya lapis dengan O1. Jadi kalau ditusukkan di pinggul itu ya mesti mesti tembusnya itu. Untuk Brojoguno 4 itu mirip dengan PB-PB lainnya, keris PB-PB 9. Jadi sudah godong puhung, sudah tingginya, deteknya itu hampir corok. Ya, hampir corok. Kemudian pamornya itu udah nikel. Enggak pakai pamor luwu atau pamor Merapi, tapi pamornya pakai nikel. Jadi nikel industri itu datang saat PB 3. Itu ada orang bule menunjukkan membuat tumbak dari pamor nikel industri yang dinamakan Cuki itu. Kemudian mulai saat itu empu-empu di Surakarta membuat pamor itu karena gampang.
ada 3 dalam tulisan Empu di Surakarta itu pada PB10 itu mengatakan bahwa ada 3 empu yang tidak bisa disaingi oleh empu lain. Itu pertama adalah Kiai Sepuh, kemudian Kiai Kinom, kemudian Brojokuno. Itu membuat sesuatu yang baru. Jadi zaman dulu bisa menembus body armor itu sudah sangat mencengangkan. Tapi kalau sekarang suruh buat ya pakai baca-baca yang ini, yang Kronos apa itu, mesti tembusnya. Itu. Saya kira Terima kasih. cukup jelas nih, Mas Joko. Jadi kalau saya lihat memang perkembangan dari apa yang dipahami oleh pergerisan, ya, masyarakat pergerisan, itu ada satu pergeseran, ya, ada satu pergeseran. Jadi mungkin nanti saya ada kumpulan foto-foto yang saya kumpulkan ketika menyusun salah satu buku, dan juga ada foto-foto dari teman-teman kita di WA Group yang nanti akan kita bahas. Mas Jimmy, barangkali bisa menambah wawasan, karena saya pernah membaca tabel tentang sejarah empu-empu yang ada di Surakarta ini. Kayaknya Mas Jimmy punya itu data-datanya. Monggo Mas Jimmy. Sugeng dalu Pak Jack. Saya terakhir mendapat buku dari Pak Jack itu hasil penelitian beliau di Pasir Merapi, dan juga yang itu luar biasa. Betul-betul saya kagum betul sama beliau ini, karena penelitiannya itu betul-betul ya metodologis dan betul-betul menurut saya ilmiah, ya. Juga buku beliau tentang Tangguh Surakarta itu kebetulan saya punya fotokopinya, kalau nggak salah diberi beliau juga ini. Wah, terima kasih. Kalau nggak salah diisi. Saya juga dapat itu Mas ini. Ya, itu luar biasa. Tesisnya. Iya, luar biasa. Itu Pak luar biasa. Tangguh Surakarta itu, ya, menurut saya ya memang harus dimulai seperti itu. Artinya ya harus ditata bahwa yang mungkin tidak ada sejarahnya di Surakarta itu beliau sudah membuat itu cukup pasti sistematis lah, ya. Beliau pakai metodologi benar yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan, terutama Tangguh Surakarta itu. Beliau kan sampai menggambar segala macam, dan waktu itu saya ingat beliau tuh mengeluarkan ini buku ini Mas Jimmy dikasih. Terus saya baca, wah, luar biasa itu yang Tangguh Surakarta itu. Nah, kebetulan saya juga sering dolan ke Yosoroto, ya, di tempatnya Pak Pausan. Nah, Pak Pausan itu kebetulan waktu itu ada buku, ya, ini kebetulan saya bawa. Ini buku beliau, ini terjemahan beliau dari naskah Jawa. Ini diketik sama beliau, ini masih ketikan-ketikan asli beliau, masih nih, ini buku beliau nih yang berasal dari ini, ini tulisannya Jawanya ruwet karena kertasnya tipis kayak kertas minyak di museum. Nah, saya motret di radio Pustaka ini Serat Pandambeling Duwung. Nah, ini diterjemahkan oleh Pak itu, transkrip oleh Pak Pausan, ini Pandambeling Duwung. Jadi beruntung saya dapat itu juga, dan dapat dari Pak Jack. Wah, itu luar biasa. Jadi dapat 2 buku yang berharga, satunya tentang keris Tangguh Surakarta, dan termasuk juga Brojokuno itu, dan juga buku-buku ini. Dan ternyata di Solo itu sudah mulai ada penterjemah seperti Serat Dentini, lalu Serat Pandambeling Duwung, Bapak kita lah itu yang di Museum Solo juga. Itu saya kira itu juga berguna sekali, dan ada beberapa kok serat-serat lama dari Keraton Solo yang diterjemahkan. Nah, tetapi yang kita harus berterima kasih itu yang keris Tangguh Surakarta-nya Pak Jack itu betul-betul menurut saya mempelopori orang untuk berani
berani meneliti dan menulis secara sistematik, itu bagus sekali. Itu yang buku Tangguh Surakarta, termasuk perbedaan dari tangguh-tangguh dari beberapa Surakarta ya. Jadi ada PB misalkan PB 9 bedanya apa dengan PB 10, itu ada digambar oleh Pak Jack, itu bagus sekali. Ya saya kira itu saja. Kalau saya senang sekali orang seperti Pak Jack itu, kalau misalkan ada yang lain, ada tunggale gitu ya, itu akan berguna bagi kita, karena kebanyakan kita kan tidak sistematik seperti Pak Jack itu, paling tidak untuk metodologinya, lalu cara penelitiannya segala macam, beliau tuh ilmiah. Saya kira perlu ditiru oleh generasi selanjutnya. Itu yang saya ingin sampaikan. Saya kira itu dulu, Mas Tony. Iya, matur nuwun. Matur nuwun, Mas Jimmy. Ya, memang penelitian itu butuh biaya, butuh dana ya, Pak Jack ya. Jadi sebetulnya kita ini memang tidak ada budget untuk penelitian. Ini yang menyedihkan sebetulnya. Karena sebetulnya Solo ini gudangnya pengetahuan keris sebetulnya. Kalau kita lihat dari buku-buku kuno yang ada ya, baik yang di Radio Pustaka maupun di Keraton Surakarta, itu sangat banyak sekali yang sebetulnya belum kita ketahui dan belum kita cermati. Nah, saya kira oleh sebab di kalangan ini mengenai Brojokuno ya, oleh sebab di kalangan perkerisan, keris Brojokuno itu juga sudah memiliki satu kemapanan dan interpretasi yang mapan gitu. Antara lain misalnya keris yang dapat menancap logam itu sudah dianggap Brojokuno ya, dan sering didemonstrasikan sebagai keris yang seolah-olah kuat, tajam ya, bisa menembus baju jirah, seolah-olah begitu. Tetapi dalam satu penghayatan para kolektor itu different dengan fungsi ini tadi, fungsi nembus tadi, karena para kolektor itu lebih cenderung menganggap bahwa suatu keris yang yang populer ya, yang disebut keris Brojokuno itu memiliki sampai memiliki satu panduan, yaitu biasanya anggodong pohong, odo-odonya tebel ya, kemudian juga anggodong pohong itu seperti singkong itu ya, daun singkong ya. Kemudian juga tikel alisnya pelorotan gitu, jadi kayak lunyu gitu tikel alisnya. Kemudian juga setelah tikel alis pelosotan lunyu, adiknya cekak pendek ya. Kemudian juga gelumbangannya tidak dalam. Nah ini patokan-patokan ini sudah menjadi satu. Namun ternyata keris Brojokuno seperti yang dijelaskan oleh Mas Joko tadi ya, ternyata juga tidak hanya satu. Brojokuno ada satu, Brojokuno kedua, ketiga, dan keempat. Nah, mengkaji kekayaan bentuknya ya, Brojokuno, bikinan Empu Brojokuno ini ternyata ditemui ada juga yang berlok, ada juga yang memiliki sekar kacang, ada juga yang memiliki greneng, karena Brojokuno itu seniman. Jadi kadang-kadang kita sebagai teman-teman perkerisan ini sering terperangkap atau terjerat dengan patron yang ada. Oh, Brojokuno itu harusnya begini. Sebetulnya sangat luas sekali Brojokuno itu. Karena saya juga menemukan beberapa keris-keris yang dinyatakan itu Brojokuno 4 pada PP 9 atau Brojokuno 3 pada PP 5 ya, katakanlah begitu. Nah, apakah saya salah? Nanti tolong dibenerke gitu. Nah, bisa disimpulkan pula ya, patron Brojokuno yang godong pohong, kemudian juga pernah diproduksi banyak di Besaren Mangkubumen, itu sebetulnya juga untuk fungsional untuk para perwira keraton ya. Memang salah satu aspek fungsionalnya ya memang untuk kekuatan untuk menembus baju jirah. Tadi kalau Mas Joko ngomongnya apa, bodi apa itu. Nah, interpretasi ini ditemukan
jika kita mengamati adanya keris Brojobuno dengan bungalan, nah ini benar, dengan bungalan, ya, kadang-kadang ada selipan baja yang di ujung, ya, ujung bilah. Kadang memang baja yang khusus di ujung ini yang mengalami satu hardener, pengerasan atau sepuh. Mas Joko tadi sudah menjelaskan semua bahwa kandel, ya. Kemudian juga kalau nggak salah Mas Joko itu ada Parung Sari ya Mas ya, keris Parung Sari yang di Museum Keraton itu juga besar ya ininya, ukurannya. Ini saya buka foto-foto aja, ya, saya buka foto-foto aja. Kemudian juga teman-teman bisa ikut komentar. Saya bukan penangguh, saya hanya mengambil dari catatan-catatan yang ada. Nah, foto ini dinyatakan adalah Brojobuno 1. Pamornya nyekrak ya. Pamornya ini ada 2 layer. Jadi pamornya itu largangsir yang ditiban oleh riwader, semacam belarak gitu, riwader. Sebetulnya Brojobuno 1 ya, itu saya pernah melihat juga punyanya Pak Haryono Guritno, itu wengkon terus dalamnya itu berasutah lembut sekali dan potongannya hampir seperti ini. Nah, jadi sebetulnya apa yang sudah menjadi tren Brojobuno yang tikelalisnya perosotan, kemudian gantinya cekak, kemudian gelumbangannya pendek, enggak dalam, kemudian sor-sorannya cuman landai begitu, dan geger sapi ya. Itu justru banyak dikerjakan oleh empu-empu yang ada di Mangkubumen, karena waktu itu memang diperintahkan untuk membuat keris-keris semacam itu yang mana diberikan kepada para perwira-perwira di keraton gitu. Jadi cukup banyak, tapi yang disebut bikinan Brojobuno 1, bikinan Brojobuno 2, bikinan Brojobuno 3 dan 4 ya, saya yang belum pernah melihat adalah Brojobuno 2. Nah, ini biasa, tidak perosotan, justru seninya tinggi ya. Ini namanya Kanjeng Kiai, lupa saya, Kanjeng Kiai Pandito Putut Pandito Pengpengan. Ini juga menurut si pemilik adalah Brojobuno 4 kalau nggak salah. Nah, ini kan sangat mengejutkan sebetulnya kalau kita terpaku dengan apa yang disebut Brojobuno selalu tikelalisnya lunyu, perosotan, kemudian gandiknya pendek, pasti kita akan terkejut dengan keadaan ini. Ini Kanjeng Kiai Putut Pendito Pengpengan ya. Kemudian ini koleksi dari Panembahan ya, Panembahan Butiksoan, Panembahan Hajonegoro. Ini juga dituliskan bahwa ini PB5. Artinya kemungkinan Brojobuno 3. Dia bilang waktu itu ini Brojobuno, cuman ini di PB5. Nah, saya nggak tahu ini Brojobuno berapa. Jadi Brojobuno 3 pun juga membuat suatu seni keris yang lain yang sendiri. Ini gelarnya Kanjeng Kiai Joko Minulyo. Ya. Pernah diputrani sama Mas Ferry. Kanjeng Kiai Joko Minulyo. Nah, ini juga PB5 ya. Jadi Adipati Anom. Brojobunonya berarti kalau betul ini Brojobuno, ini berarti Brojobuno 3. Nah, ini foto dari Mas Joko ya. Nah, ini yang disebut bungalan. Bungalan itu ada baja yang muncul dari pamor, dan ini memang diutamakan kekerasannya. Nah, menurut Mas Joko ini juga PB 4 ya, PB 4. Kemarin saya dikirim fotonya PB 4.
Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan. Ini cangkriman tenan ini. Nah, karakter dari pamornya itu jelas ini Brojobuno ya, kan karakter pamornya. Tetapi potongannya sangat-sangat beda dengan apa yang sering kita bilang bahwa Brojobuno itu selalu begini. Itu beda. Ya, ini adanya di PP 9. Nah, kalau di PP 9, kalau betul ini Brojobuno, berarti ini juga Brojobuno 4. Artinya, Empu tidak selalu konstan membuat gayanya. Dia juga bervariasi karena dia mencipta. Ya. Ini juga otentik. Saya tahu sejarahnya, mendapatkannya dari mana. Ada dan orangnya juga kita kenal. Sampai sekarang masih disimpan. Dan beberapa teman memang ngomong, ini baunya bau Brojobuno. Tapi kok beda sekali potongannya. Nah, ini mengejutkan, makanya saya bilang di poster tadi saya tulis bahwa Anda akan mengalami terkejut, para senior maupun kolektor ya, maupun pemula itu Brojobuno tidak selalu seragam bentuknya. Nah, ini juga agak pendek ya, agak pendek. Ini dulu yang bawa Waloyo Wijayatno, almarhum. Ini Kanjeng Kiai Dewa Broto namanya. Kanjeng Kiai Dewa Broto. Disinyalir juga ini Brojobuno 3. Pamornya sangat bagus sekali, lembut. Ini sudah lama ini. Ini foto ini juga ketemunya sudah lama sekali. Baru saya cari-cari baru ketemu. Kita bingung juga gitu loh. Mereka tungkaannya cukup tinggi seperti PB 10, tapi kenapa disebut Brojobuno? Jadi antara bentuk dan apa ya, pedoman patokan-patokan itu tidak bisa kita pakai sebagai panduan. Nah, ini yang biasanya orang sering ngomong ini Brojobuno. Ya kan? Nah, kalau ini pengetahuan saya ya, mungkin saya juga salah ya, karena saya suka niteni aja ya. Nah, Brojobuno ini ya, dengan potongan yang demikian ini belum tentu Brojobuno 3. Padahal patronnya yang bikin adalah Brojobuno 3. Karena waktu itu karya Brojobuno 3 itu dibawa ke Besalen Mangkubumen untuk dibuat banyak. Jadi ini kemungkinan juga bikinan dari Japan bisa, yang ada di Besalen waktu itu, di Besalen Mangkubumen, saya lupa siapa-siapanya itu. Ada 3 atau 4 empu. Tapi ini bukan Brojobuno yang ketiga. Ini sama, cikelalisnya ada prosotannya, ya apa, lunyu ya, prosotan ya, gandiknya pendek, terus kemudian juga apa namanya, ininya landai ya, semuanya dengan potongannya potongan simple ya, simple dan cukup bibir sapi tebel. Nah ini juga sama, ini juga tetap Brojobuno, tapi ini Brojobuno di Besalen Mangkubumen, yaitu Brojobuno PB 9. Nggak tahu Brojobuno keberapa. Mestinya ya Brojobuno keempat, karena masa hidupnya Brojobuno 4 itu di PB 9. Ini juga sama, nah, tikelalisnya, kemudian gelumbangannya juga cekak, ya nggak dalam, kemudian bibir sapi. Monggo nanti dibantah ya kalau misalnya saya tuh salah gitu, karena ini juga saya temukan dari kumpulan-kumpulan foto di WA Group. Ini juga sama, ini bisa jadi ya Brojobuno 4, bisa jadi Mangkubumen, karena Mangkubumen itu mencetak keris-keris seperti ini banyak untuk keperluan fungsional tentara ya, prajurit. Nah kalau ini ada foto yang masuk memang ya. Kalau ini saya bilang ini bukan Brojobuno. Artinya ini keris apa saya nggak tahu ya. Jelas kembang kacangnya juga bukan nom-noman ya. Kemudian juga gerenengnya juga beda ya. Ini saya nggak tahu nih.
tangguhnya apa saya nggak tahu. Tapi ini dikirim oleh teman yang ada di WA Group. Besinya cukup bagus. Kemudian ini ada, nah Brojoguno pun ada yang lo. Ini Brojoguno lo, ini sama tikel alisnya ya, tikel alisnya lunyu ya, kemudian belumbangannya cekak ya, kemudian gandiknya juga pendek ya. Lo ini ada lo 11, saya pernah nemuin lagi lo 7 ya. Sekarang pun masih ada Brojoguno lo 7 yang bagus, lebih rapi dari ini. Itu di Notosuman, yaitu Kanjeng teman saya nggak nyebut ya. Nah, dia susah untuk diminta karena memang percaya sekali bahwa keris itu membuat putrinya itu waskito. Jadi putrinya itu dipakai sama perusahaan-perusahaan untuk ya istilahnya seperti dukun lah, seperti orang mahir lah dalam hal kebatinan. Nah, ini makanya si bapaknya itu keris ini tidak boleh dimaharkan, disimpan terus. Saya setiap datang ke sono saya ngeliat, ya. Penduknya suwoso, ya, mendaknya emas. Cuman dia lot 7, seingat saya lot 7. Wongkonnya bagus sekali, wongkonnya jadi. Nah, kemudian ini cukup kondang. Ini Kanjeng Kiai Pasowani. Mungkin yang pernah kumpul-kumpul di Jalan Bangka Pela ya, itu pasti tahu. Nah ini ada satu yang saya pelajari, patternnya, bentuknya saya pelajari. Itu Brojoguno ketiga itu di belakangnya nggak landai langsung, sedikit ada satu keindahannya, itu ada muncul sedikit gitu. Jadi tidak landai sama sekali ya. Kemudian yang kedua juga itu pamornya itu kebanyakan tidak geling. Jadi ada sanak-sanaknya. Kanjeng Kiai Pasowani ini ada keistimewaannya, itu di sor-soran tengah ini ada batu mirah delima yang sulit dilihat. Kalau kita memang bernasib baik ya, di matahari kita bisa melihat mencorong gitu. Kalau kita memang belum nasib baik, tidak bisa melihat. Nah, di sini nih yang saya kasih lingkaran nih. Ini ada mirah delima ya, mirah atau mungkin ruby atau apa, tapi kalau orang ngomong yang mirah delimanya itu cukup mengejutkan dan dipercaya ya bahwa keris ini membawakan rezeki yang baik. Nah, seperti Mas Joko tadi cerita, Kanjeng Kiai Pasowani ini juga diiderke. Jadi setiap tahun pindah, dititipkan ke orang, terus dititipkan ke orang, karena dia tidak boleh menetap di satu tempat. Setelah surau harus dipindah. Kalau enggak dia bisa artinya dipercaya kekayaannya bisa drop. Ini kan Kiai Pasowani. Sekarang ini jatuh ke orang Solo, ya. Waktu itu zaman tahun 2000 berapa ya? 2005 kalau nggak salah. Ini di mas kawinin seharga 140 kalau nggak salah. 140 juta. Itu di tahun 85. Ini dulu miliknya Pak Selamat Bogi, yang kemudian jatuh ke anaknya. Putranya si Teddy itu sakit-sakitan, terus dilepas nih Pasowani ini. Kanjeng Kiai Pasowani. Nah, ini Kanjeng Kiai Pasowani. Sekarang jatuh ke Solo lagi. Dulu pernah berada di Jakarta, kemudian sekarang udah pindah ke Solo lagi. Nah, ini Brojoguno 3. Nah, kemudian kemarin ada naskah yang dimuat di WA Group ya. Ini tentang tangguh ini
di majalah Pamor ini. Nah, ini juga Brojogono 3 nih. Nah, ini sama tuh. Ya, sama. Hanya ini pamornya ngabior. Kalau Pasowani yang bawahnya ini itu tidak mabior, tapi ada sanak-sanaknya, ada ngawat-ngawatnya gitu. Ini sor-soran belakangnya juga ada semacam keindahan gitu. Ada sentuhan sedikit. Ada sentuhan sedikit. Ini saya gambar yang tinta biru, yang kemudian juga saya gambar di tinta merah. Nah, sebetulnya kalau kita mau mempelajari dan secara etnografinya, secara gambar, secara etnografinya, itu selalu Gandhi ini, sirah cecaknya itu nyakil. Pak Haryono sering ngomongnya tuh nyakil. Nyakil itu seperti maju gitu loh. Agak maju. Seperti dagunya cakil, dagunya maju. Nah, ini niteninya Brojogono 3. Jarang kita mendapatkan itu. Terus yang kedua, niteninya ini ada yang saya kasih panah hitam ini ada naik sedikit. Ada munjung gitu loh, semacam munjung gitu. Nah, ini Pasowani ya, ini bladnya Pasowani. Kemudian saya terapkan dengan bladnya keris yang ada di artikel ya. Ini kalau nggak salah ini kerisnya Pak Sani ya. Itu sama bladnya. Dan itu memang Brojogono 3. Nah, ini kemarin saya coba untuk masuk ke poster. Nah, jadi penangguhan itu memang selain kita melihat besi, melihat bentuk, ya proporsi dan sebagainya, kita juga tidak boleh ya, artinya sebaiknya juga memperhatikan attachment, lampiran, karena lampiran ini yang memberikan deskripsi. Kita kadang-kadang tidak yakin bahwa ini kok Brojogono bukan ya, kok potongannya begini. Tetapi ya, saya mendapat cerita dari pemiliknya itu ketika dia mencoba membuat pendok baru, dibuka gandarnya ada bertulisan. Antara lain adalah menjelaskan bahwa Kanjeng Kiai ini adalah karya Brojogono 4 yang dipegang oleh KPH Hadiwijoyo. Waktu itu masih KPH, masih Kanjeng ini, belum KGPH Hadiwijoyo. Namun demikian, kita memang harus menganalisa apakah tulisan ini memang dibuat oleh siapa dan terjadinya kapan. Nah, ini menjadi satu perenungan juga. Tetapi dalam hal nangguh memang harus begini. Seperti saya ya pernah mendapatkan keris dari yang Sumo Diningrat. Itu sekarang nggak tahu, saya buka pendok emasnya, ternyata ada tulisan begini, Kanjeng Kiai Panji Petuk. Nah, setelah saya tanya, saya balik lagi kepada yang Sumo, saya tanya, dia bilang ini dari Surya Hamijoyo. Dari Surya Hamijoyo. Dan kemudian diceritakan bahwa keris yang Panji Petuk tadi itu adalah keris yang dibesut sama PB10 sendiri. PB10 itu seneng besut. Jadi seneng aneh-aneh, seneng bikin macam-macam. Itu dibesut sendiri, diberikan Surya Hamijoyo, Mas Surya Hamijoyo Selva. Nah, itu Panji Petuk ini, dan dia ditugaskan untuk sering ke Belanda. Nah, ini cerita tentang gandar yang ada tulisannya ya. Jadi kita perlu pula untuk mengkaitkan attachment ini sebagai pengertian untuk mengetahui tangguh. Namun demikian, itu juga ada beberapa orang teman ya menyatakan bahwa kalau yang keluaran keraton itu tulisannya dicukit. Ya, ini tinggal mana yang benar, saya nggak tahu. Tetapi ini satu pengetahuan baru untuk kita semua. Catatan atau attachment atau lampiran itu perlu disimpan dengan baik. Karena ada pula pendok yang kendor, ternyata ada kertasnya untuk supaya tidak kendor.
Dan kertas itu ketika dibuka ada tulisannya, keterangan-keterangan itu juga penting, apa mesti dianalisa gitu. Jadi ini pendapat dari saya. Monggo kalau memang ada yang kurang cocok ya silahkan di apa namanya diberikan satu pendapat yang lain. Saya kira foto-foto itu saya temukan sekitar 17 foto ya. Tapi ya cukup lumayan lah. Siapa tahu bisa menjadi satu pengetahuan baru, wawasan baru ya. Jadi apa yang menjadi trennya teman-teman kita semua Brojobuno itu sebetulnya Brojobuno itu nama empu juga, tetapi juga menjadi satu trademark dari bentuk keris yang pernah mengagumkan Sinuhun PB4 ya, kemudian sama Sinuhun PB5 dilanjutkan untuk dibuat putranya sebanyak mungkin. Namun ya sekarang ini di pasaran mesti kita juga hati-hati karena ya ini menurut Mas Joko tadi, karena ini termasuk ngepop gitu loh. Jadi banyak orang pengen punya gitu. Bisa saja kita dapetin yang palsu. Oke, terima kasih. Monggo, siapa yang ingin berpendapat? Silakan.